guys. Oke, hari ini Beta, Gillian bersama teman-teman katong ada di Atmosphere Studio. Ada Debbie, ada Moran, Kak Kristi, Hai. Kak Kavin. Nah, katong akan ngobrol banyak hal sebentar teman-teman, tapi sebelumnya Beta mau tanya-tanya dulu nih guys. Dong, apa kabar? Baik. Sejauh ini baik. Ya. Ada aman semua aman Moran. Cuaca. Aman. Jadi kalau cuaca tidak aman, Mujosnya aman. Oke. Tapi aman lah ya, puji Tuhan semua aman, baik. Biasa dong lagi sibuk apa sih belakangan guys? Debbie sibuk apa Debbie? Debbie mahasiswa semester 2, jadi ya tugas-tugas lagi banyak. Oh, puji Tapi- Tuhan. Puji Tuhan. Semangat asik. Mahasiswa semester 2. Kalau Debbie semester 2 berarti semester 12. Semester 12. Akhir banget. Semester akhir. Dewa ya. Semester akhir. Kak Kristi Kalau Kak Kristi sekarang kerja. kerja. Ya. Sama. Kak Kavin juga kerja. Kita juga kerja. Mantap. Mencari cuan. Mencari cuan. Sekarang itu lagi heboh sekali anak muda, kayaknya orientasinya ke situ. Cuan. Apa-apa sedikit cuan. Padahal itu Jalan-jalan. bukan tentang itu. Lalu kira-kira apa sih highlight belakangan ini dalam dong hidup teman-teman yang dong lagi belajar kayak belakangan ini atau apa kayak gitu? Kalau highlight itu sekarang ini sedang belajar untuk lebih belajar karena sekarang tuh dikasih kepercayaan untuk jadi pengajar. It's a good point. Belajar Karena- untuk menjadi pengajar. Ya, karena sih Iya. semua orang tuh mau belajar loh. Ya. Betul. Jadi ini kesempatan Belajar. yang tidak boleh disia-siakan. Jadi harus belajar sebelum bisa mengajar orang. Lagi belajar untuk belajar. Lagi belajar untuk mengajar. Mengajar. Lagi belajar Belajar untuk untuk belajar. Ya. Untuk mengajar. Wah. Ya. Pusing. Terima Supaya kasih, diajar dapat Terima belajar. kasih, Mas. Supaya diajar dapat Belum duit. belajar. Ya. Kalau yang lain teman-teman? Kalau kita kan mahasiswa semester akhir, kita paling skripsian dan Skripsian. itu mau selesai meskipun terlambat ya. Siaran pernah terlambat tapi ya Ya. lebih baik lama daripada yang habis sama sekali. Ya, Semangat tapi ya, kemarin. tapi beta mau pastikan kalau Ali bikin sendiri, Bikin sendiri dong. effort Masa. sendiri. Butuh jasa. Malu loh kalau orang lain bikin. Saya ada plagiasi, Siapa? saya ada plagiat. Plagiasi pasti ada. Itu kan ada aku punya kadarnya. Tapi jangan copy paste dari internet Kadar. Nggak Moran. mungkin. Amin. Kalau guys yang lain gimana? Dong Kalau punya Debbie highlight. sih sedang, sebenarnya bukan highlight juga sih, tapi sedang sabar, belajar untuk sabar menghadapi panasnya. Iya ampun, Cuaca. belakangan ini tuh kayak matahari ada 17 Tidak begitu. bisa. Elit global sih, elit global. Jangan singgung tuh di sini. Nanti di take down ini ketemu video. Oke. Waduh. Kalau kakak? Kalau beta sih sama. Hmm. Beta masih sibuk kerja, tapi yang paling susah tuh kerja di bawah matahari. Kerja di bawah matahari. Kerja di bawah matahari Ada itu 17. mengawasi orang kerja tuh, aduh, belang loh. Iya, I see. Jadi itu Pakai sunblock Tanpa- apa sunblock? dipaksa pakai sunscreen loh, tapi sing mau. Kadang pakai, kadang sing. Jadi ya Tapi kau tetap semangat, tetap banget. Harus semangat. biasa. Nah, hari ini guys sebenarnya kalau kalian semua lihat pergerakan atmosfer, kalau kalian juga ikuti kayak kemarin di ibadah umum itu kan ada kalian punya poster, kalian punya video yang bercerita itu tentang titik balik. Nah itu sebenarnya tema yang kalian akan obrolin guys hari ini. Titik balik. Nah menurut Kamus Besar Atmosfer, titik balik itu tuh gini. Titik balik itu adalah satu keadaan di mana kalian merasa jalan hidup yang kalian ambil itu harus berubah. Nah jadi gini, maksudnya dalam kalian pun hidup kan setiap hari kalian mungkin awalnya kalian jalannya tuh lurus, tapi pasti ada masa di mana kalian jalan mulai belok. Pasti. Salah pergaulan lah, salah pilih pacar lah, salah pilih banyak hal lah teman-teman. Apalagi anak muda sekarang ini Iya. banyak tergoda lah. Nah. Lo akan ngobrol tentang itu teman-teman. Kira-kira dari dong 4 di dong punya lifetime, dong punya perjalanan hidup, ada sih momen itu, momen dimana teman-teman merasa wah gila beta sih bisa
terus-terusan nih di jalan ini, beta harus kembali, beta harus balik kepada jalan yang benar. Titik balik. Who wants to go first? Siapa mau duluan? Mungkin beta juga. Kavin, oke. Kalau titik balik beta, ya sekilas beta perjalanan tuh sebelum titik balik tuh ya di jalanan gitu. Walaupun beta nih lahir dari keluarga yang mampu, tapi beta bergaul di jalan kayak apa, dulu isap rokok, minum, mabuk gitu, tidur di jalanan. Ya, gitu. Padahal ada rumah, tapi tidur di jalan. Padahal ada rumah. sampai dulu tuh sempat waktu beta tidur di jalan, ada tetangga-tetangga yang lewat kan kenal papa dan mama. Jadi pas itu begini, beta pas lagi bangun itu pagi hari, itu mabok tidur lalu tak cigi bangun pagi hari, orang pergi kerja, tetangga pergi kerja lewat begini langsung pas dia lewat dia bilang kata, wih ini sisa kok anak kan, dia mana terus bagaimana? Pada dulu papa mama hebat-hebat ya. Tapi beta sih kayak ya sudah itu kayak bodo amat gitu beta. Jadi beta hidup begitu. Pokoknya berkeliaran kemana saja gitu, bergaul. Apalagi kan beta kan kelas 6 SD kursuan, mama dan papa udah pakas pindah di Makassar, beta sekolah sana. Nah, itu tuh di sana tuh malah lebih hancur gitu. Hidupnya lebih parah. Berantakan. Karena sudah dasar di sini waktu SD sedikit liar, sampai di sana waktu lulus. Lebih liar lagi. Waktu SMP masih alim, SMP itu masih alim karena sampai di Makassar tuh sekolah di SMP Katolik. Jadi SMP yang jadi pernah alim. Ya, jadi makanya Pernah alim. jadi sekolah tuh di sekolah yang memang sekolah agama gitu. Iya. Nah, tapi pas lulus SMP itu itu masuk SMA ya parah hancur. Itu hancur sama sekali. Hal-hal apa yang kau lakukan yang menurut kau itu hancur? Ya beberapa tuh ya kayak macam mabuk, minum, rokok, terus kayak apa berkelahi, tawuran. Terus kayak apa lagi kayak ya bolos. Yang paling parah sebenarnya dari semua itu tuh yang paling parah bolos. Karena bolos sekolah dulu. Tuh dalam sebulan beta cuma bisa masuk tuh 3 sebulan kan? Sebulan tuh yang mungkin paling tinggi seminggu. 1 minggu saya itu bisa. Jadi 3 minggu itu apa? 3 minggu Nah, itu tuh bolos. Sekolah di luar. Sekolah di luar. Jadi nongkrong dengan teman-teman atau bikin apa? Main apa? Keluar warnet. Dulu kan zaman warnet, terus main PS. Jadi kayak gitu, nonton bola. Intinya seng ke sekolah ini. Iya. Jadi dulu tuh bahasanya pi sekolah tuh lewat sekolah dan seng sampai. Kadang seng sampai, kadang lewat. Jadi Jadi itu kehidupan. Nah, lalu kapan kau merasa titik balik itu terjadi? Titik balik tuh waktu beta balik di Ambon. Beta balik di Ambon. Tapi masih kehidupan itu masih beta bawa ulang ke Ambon. Hancur-hancuran gitu ya. Titik balik tuh waktu ada satu tamang yang dia panggil beta masuk komunitas. Komunitas dulu, sekarang KC dulu tuh KM gitu. Dulu datang panggil, dia datang bilang kata, Apin, kata Umpi apa KM hari, kita bilang kata, sudah. Tapi minggu depan nih hari, dulu kan masih hari Kamis. Gitu. Jadi waktu beta janji dia minggu depan, hari Rabu beta sudah minum mabuk. Dulu minum mabuk sampai Kamis pagi siang itu sudah mabuk. Jadi supaya kalau dia datang beta alasan, beta mabuk. Jadi setiap Kamis dia datang itu, ini yang kemarin mabuk itu, sini kata. Minggu depan kita bikin begitu lah, bikin. Tapi dia sempurna stop. Iya, sempurna stop. Aneh itu dia sempurna stop. Daya juang tinggi. Sampai akhirnya ya sudah, karena beta susah enak dan dia, ya beta masuk. Dan akhirnya pergi ke KM itu, KC komunitas itu. Dan waktu beta pergi itu, pertama kali beta pergi itu, dan sampai sekarang tuh ya beta di sini. Bikin beta di sini. Dan beta titik balik tuh ya waktu di KC, di komunitas itu dengan kakak-kakak di KM, teman-teman di KM tuh kayak duduk cerita katong keseharian hidup dan lain-lain, terus tiba-tiba yang lain cerita, habis itu dapat. Itu yang mengubahkan Kaf. Iya. Titik baliknya tuh ketika ada di komunitas. Ketika ada komunitas. Nah, tapi beta mau tanya gini Kaf. Kan background Kaf itu kan kayak
kayak tadi hidup di jalanan, mabuk dan segala macam, pokoknya liar lah tadi bahasanya Kavi. Tapi bagaimana tiba-tiba ada dalam satu komunitas yang pasti itu kan anak-anak baik-baik, maksudnya dalam artian dong bertobat dan lain sebagainya. Nah, apa yang bikin kau sampai mau untuk dibilangin sebenarnya dari kakak supaya untuk mau berubah nih? Kalau ya mungkin kan hari itu tuh beta sing enakan saja Kak ya. Sing enakan saja. Jadi waktu masuk itu jadi beta merasa kayak pas masuk tuh ya sudah mau disuruh apa sah gitu. Ada sing di dalam hati kayak aduh beta mau berubah kayak dong mau jadi baik. Ada sing itu di dalam hati. Belum ada. Nah, coba langsung atau maju ke itu, ke titik di mana Kak merasa ih beta harus berubah nih. Oh. Nah, itu. Titik itu tuh pas waktu beta masalah yang kuliah. Itu tuh karena beta juga bolos, beta pakai uang semester. Jadi sempat kuliah. Puji Tuhan. Walaupun saya Beta masalah waktu itu semester 7. Beta semester 7 tuh padahal semua habis tuh ya. Habis. Semester 7 terus tiba-tiba apa? Mama dan papa tanya gitu kayak, kuliah gimana habis? Sedangkan selama ini beta parlente dong. Beta parlente gitu, kalau beta kuliah pada uang semester beta pakai dan lain-lain. Akhirnya itu beta stres, beta sintoy beta mau dapat uang dari mana, beta mau minta uang for bayar uang semester selama berapa semester tuh. Yeah. Sampai akhirnya beta cerita di beta punya teman-teman KM, komunitas, salah satunya Kak Kristi. Dulu salah satu juga. Oh iya. Beta satu komunitas. Oh ini kenal, dekat. Kenal. Kemana? Iya. Jadi beta cerita bagaimana beta pergumulan di kuliah, bagaimana uang beta perlu dan lain-lain. Ya, dong kasih semangat beta, berdoa for beta, kasih. Itu hal itu yang bikin. Iya. Jadi akhirnya kayak Tuhan nih beta lupa itu siapa yang bilang kan. Kalau beta mau hidup kayak di jalan terus hancur-hancuran kayak gitu, beta siapa masa depan. Wow. Gitu. Nah, terus dari situ beta berpikir, iya betul maksudnya. Nah, beta langsung mencoba untuk sudah Tuhan, beta mau betul-betul berubah nih, beta mau stop minum, stop rokok dan semua nih. Tapi dengan tujuan for itu kayak Tuhan bantu beta kuliah gitu dan lain gitu. Dan akhirnya ya sudah beta bikin gitu. Beta stop minum, stop isap Itu prosesnya rokok. Berapa lama, Kak? Kalau akhirnya totally Kaf setelah titik balik itu berapa lama sampai akhirnya Kaf hidupnya itu benar-benar berubah? Kalau mau dibilang ya sekitar kalau stop minum dan rokok tuh ya hampir setahun. Tapi kalau benar-benar kayak stop hidup berubah sing pernah lagi dulu di jalan bamaki satu kata pun sing pernah dan lain-lain sap rokok dan itu sekitar 2 tahunan lah. 2 tahun berarti itu ada satu prosesnya sing langsung kayak membalikkan telapak tangan. Nah, setelah itu Kaf, setelah perubahan itu sekarang Kaf hidupnya kayak bagaimana? Bisa sing Kaf cerita? Kalau mau bilang perubahan tuh paling berubah ya. Maksudnya kata beta sendiri rasa bagaimana dulu beta hidup yang hancur-hancuran, terus sekarang nih hidupnya tertata gitu. Dulu tuh ya hidup yang orang bilang kesera-sera gitu jadi. Iya kesera-sera tuh kayak iku harus tamang panggil minum katompi mana katompi. Tapi waktu sekarang tuh kayak beta tahu kalau misalnya beta waktu berubah beta harus atur beta hidup gitu. Beta harus bikin apa ke muka, beta harus atur apa ke muka, beta mesti kejar apa ke muka. Prioritas jadi kayak gitu. Jadi hidup semakin kayak teratur gitu. Oke. Thank you. Tepuk tangan guys. Kalau dari teman-teman yang lain, Kak Kristi, Moran, Debbie, ada sih peristiwa titik balik dalam dong hidup yang dong rasa ini nih. Jadi kalau Kak Kavin singgung soal komunitas, mungkin kita mirip-mirip Kak Kavin lah. Iya. Jadi gue singkat dari kita zaman SMP SMA tuh pokoknya itu titik beta kayak yang paling buruk lah. Maksudnya beta karena mungkin lebih explore dari SD masuk ke SMP itu kan dunia sudah beda. SMP ke SMA dunia beda tuh. Jadi setiap itu kayak setiap masa ada hal yang kita explore gitu.
Jadi dan teman-teman pasti bergaul ke sini ke sana, maksudnya kayak pencarian jati diri segala macam. Warna baju saya beda ya. Warna baju Dari biru pindah abu-abu ya. betul. Jadi itu sih kayak zaman itu kan, bahkan dari SMP sampai SMA tuh beta pernah sing pergi gereja, sing ikut kegiatan rohani sama sekali sekitar 3 tahun lebih kok. Sempat ateis kamu. Bukan ya. Percaya Tuhan tapi saya enggak gereja. Iya. Sudahlah. Oke. Ya sudahlah, ikut maksudnya kayak gereja pernatal saya gitu. Sama Iya tahun baru saya. Nah, terus cuman setelah itu kayak semua lulus SMA tuh kan mau naik ke kuliah lah, itu kan kayak stage baru lah, tahapan baru lah. Jadi ya beta pikir gila sih, beta sudah terlalu lama begini, maksudnya beta tiap hari kayak mungkin kalau nih teman-teman rasa senang-senang, tapi pas balik rumah kayak tetap rasa kosong, rasa ada yang hampa, yang saya rasa apa-apa lah. Akhirnya setelah lulus SMA tuh, beberapa bulan setelah lulus SMA ada beta teman yang ajak beta masuk komunitas. Nah, sama kayak Kak Kavin begitu. Oke. Jadi karena dapat ajak pertama juga SMP, karena malu hati tuh kayak ini apa lah, maksudnya beta kumpulan apa? Ada jahat begini, maksudnya orang baik-baik begitu kan, ada rasa canggung lah. Cuma yang berikut beta pisah, dan dalam komunitas pertama juga beta sih langsung kayak langsung kayak baur sih, itu butuh waktu beta 3 bulanan apa. Bahkan kan setiap komunitas KC itu kan ada konsumsi, beta sampai konsumsi selama 3 bulan. Jadi duduk dia sampai pulang bulan ketiga baru beta mulai ambil. Dia malu-malu kali. Terus Mar. Nah, dari situ. Makan dulu. Semalu-malunya beta waktu di KC beta tetap akan konsumsi. Beta kadar malu, ini kakak kadar malu, beta kadar malu di. Gila. Itu sih jadi kayak dari komunitas beta beberapa teman-teman di komunitas, kakak rohani yang kayak yang maksudnya gila, dari dong tuh beta merasa diterima gitu. Maksudnya beta rasa dong ajar beta banyak hal, beta dong kayak kasih impact per beta lumayan besar, dan sentau di situ beta kayak alami Tuhan lah. Maksudnya beta kayak akhirnya beta kayak pulang gitu. Beta rasa diterima, beta rasa kembali Tuhan kayak, padahal beta sih ada bayangan bahwa nanti beta masuk komunitas ulang, bahkan karena beta SMP gereja dan di komunitas itu cukup lama. Jadi maksudnya biasanya ada bayangan kayak kayaknya ngopi nanti kembali ulang, saya nggak ada bayangan itu. Cuman kayak itu beta percaya itu Tuhan yang punya cara ya for waktunya Tuhan lah for beta gitulah. Itu titik balik balik beta rasa itu titik balik yang maksudnya yang bikin beta sampai sekarang nih, itu dari situ. 2018 Oktober 2018 kita awal masuk isi. Wow. Dan maksudnya sampai sekarang beta rasa kayak itu sih, maksudnya itu yang titik itu yang bikin beta bersyukur kayak waktu itu kalau Tuhan sing kayak campur tangan beta hidup beta sing tahu sekarang bagaimana gitu. Iya. Karena ada banyak orang juga kan sing apa ya, dalam artian kayak sing punya kesempatan kayak Katong betul. Maksudnya ada dalam komunitas yang kayak bawa Katong untuk dekat dengan Tuhan. Iya, betul. Wow. Ya, tapi beruntung sebenarnya. Beruntung ya, kita bisa bilang itu kita punya privilege lah. Itu kalau bukan karena, menurut beta itu karena murni karena Tuhan ya. Tapi sebenarnya juga ini kalau menurut beta sebenarnya juga memang kayak Tuhan itu kan kayak itu ya, kasih kesempatan. Tapi ya perlu ada respon juga tuh. Kalau kayak tadi Kavin diajakin terus tapi pernah dia merespons, kamu kayak Ale juga. Iya. Saya akan pergi ke komunitas dan saya akan kayak merasa semua itu ya, hal itu. Lalu apa yang terjadi setelah Moran merasa itu titik balik? Beta ini berubah nih. Yang jadi perubahan di beta itu kayak beta excited gitu, excited dengan Tuhan. Maksudnya kayak beta temukan sesuatu yang hilang, akhirnya full gitu. Maksudnya, cuman itu yang ternyata baru beta sadar ternyata, yang selama ini beta cari atau yang kosong di beta punya hati itu ternyata hubungan dengan Tuhan gitu. Maksudnya kayak itu sih, hubungan dengan Tuhan tuh mengisi beta punya kekosongan bertahun-tahun itu. Gila. Asli, serius. Apalagi beta teman-teman juga kayak teman-teman di komunitas tuh gila, dong tuh keren sekali. Maksudnya beta baru pertama kali temukan orang kayak gitu yang kayak dong mau tunggu sampai ini, banyak beta barang-barang ketinggalan, dong antar sampai rumah. Dong ajak nongkrong, maksudnya kayak dong tuh kayak beta bisa lihat Tuhan dari dong lain lah.
Asli. Bisa Wah, bohong. gila, thank you War. Sekarang sih malu-malu ya kan soal Sekarang Ya silakan Soal- silakan silakan. sekarang karena suka anggap rumahnya dikasih Iya. awal. 3 bulan awal udah makan sih. Iya, sekarang Asik, thank you Moran, thank you. Oke, ada lagi dari Dom 2 guys. Kak Kristi oh, atau ya. Cewek nih seru nih. seru ini biasa dramatis sekali. dramatis sekali Om. Biasa Perlu tuh tisu, ada episode perlu tisu. Sini, Oh, saya Aja ada sound effect. isu guys. Ayo siapa? Kak Kristi atau Debbie? Kalau titik balik ya kata. Titik balik. Titik balik. Kalau tadi Kakak Vin sama Kamu Orang mungkin diajakin temen, tapi lebih dari lahir juga sudah ada di gereja. Dari lahir sudah. Anda lagi di gereja juga. Ceplok Bukan poin langsung di gereja. bukan gitu konsepnya, cuman ya sudah terbiasa dengan dari lahir ya. Jadi sebenarnya tidak memilih untuk ada tapi sudah dari lahir. Ya. Jadi kalau bilang titik balik sih, Debbie ada sih kakak kayak dulu tuh Debbie waktu SMP lah, sama kayak kamu orang SD ke SMP itu kan kayak dunia yang berbeda, dunia yang berbeda pokoknya merasa suasana yang baru, banyak yang baru. Dan Debbie punya SD dulu sama SMP itu memang dari swasta ke negeri, jadi kayak memang agak beda lah. Debbie rasa perbedaannya. Ya, beda vibe-nya juga sama. Vibe-nya beda. Debbie dulu sekolah Katolik juga sama kayak Kak Kavin. Jadi Iyalah, memang beda. dari yang Katolik ini tuh pindah di negeri. Iya. Yang Tapi memang negeri juga enak sih kakak. Maksudnya Debbie juga dapat banyak pengalaman. Cuman memang untuk dalam pergaulan lebih Debbie banyak lah hal yang Debbie bikin, kayak Debbie maki-maki dan Debbie punya teman-teman, dan itu kayak proud gitu loh, bangga waktu ketemu kayak mendapat teman yang kayak bisa maki-maki. Gaul lah. Waduh, gosip itu kayak 24/7 kayak dulu tuh langsung tau lah cewek-cewek tuh pasti kayak gitu kakak. Nah, sampai di titik dimana hari itu ada ibadah di sini, terus Debbie ikut ibadahnya. Nah, tapi tiba-tiba di ibadah itu tuh pertama kalinya Debbie ngalamin kasih Tuhan. Itu pertama kali dimana Debbie ngalamin Tuhan sayang Debbie. Itu pertama kali. Gimana tuh? Gimana? Nah, jadi waktu di ibadah itu Debbie sentuh kenapa, tapi tiba-tiba dalam Debbie tuh Debbie ada rasa yang kayak tiba-tiba kayak Debbie haus gitu loh kak, kayak pengen sesuatu banget gitu loh, kayak tiba-tiba kayak Debbie ngerasa kayak selama ini Debbie jauh banget dari Tuhan. Debbie ngerasa kayak Debbie hancur gitu lah, kayak padahal mama sama papa hamba Tuhan, like udah sick of it banget gitu, kayak susah yang bisa tahan lagi. Tapi kayak Debbie ngerasa di hari itu tiba-tiba kayak ada yang bilang beta sayang sih gitu. Wow. Dan itu tuh kayak Debbie belum pernah ngerasain hal itu sebelumnya. Debbie belum pernah dengar itu dari siapapun sebelumnya yang bikin Debbie ngerasa kayak waktu itu. Dan itu pertama kalinya Debbie sadar dan Debbie tahu itu Tuhan. Itu Tuhan banget. Dan dari titik itu adalah titik Debbie ngerasa itu titik balik Debbie, dan Debbie kayak mulai sadar, oh Debbie seng boleh kayak gini lagi, oh Debbie harus menjauh dari ini, oh Debbie seng boleh kayak gini lagi. Tapi kan tetap ada kesalahan-kesalahan Debbie udah bikin sebelumnya. Nah, setelah itu, jadi setelah titik balik nih. Setelah titik balik itu, jadi apa yang kamu tahu dan kamu tuai. Setelah itu adalah sebuah masalah dan Debbie punya kesalahan terekspos. Kesalahan yang sebelum titik balik itu sudah terekspos. Jadi posisinya itu Debbie sudah mulai menjauh dari beberapa hal, bahkan Debbie sudah ada teman-teman yang baru yang bahkan mengebangun Debbie juga. Tapi kesalahan itu sudah terjadi dan tiba-tiba itu terekspos. Jadi kayak banyak orang yang tahu kalau ada ini nih, pokoknya Debbie dijudge oleh banyak banget orang. Dan sakitnya tuh, maksudnya kalau Debbie teman-teman tuh sing papa kakak, maksudnya kalau misalnya memang sekitar kayak Debbie sing papa, tapi kayak waktu kayak mama sama papa teman yang bilang, kakak-kakak punya teman yang bilang, Debbie ngerasa Debbie ngecewain banyak banget orang. Bahkan kayak, tapi kakak di situ tuh waktu semua orang judge Debbie, waktu semua orang bully, bahkan kayak wah gila sih kata-katanya paling pedih sekali. Bahkan kayak Debbie pernah, itu adalah titik Debbie bisa bilang kalau sampai hari ini itu titik terendah dalam Debbie hidup. Itu titik yang paling rendah sudah. Dan di situ tuh yang
Debbie kagetnya tuh orang-orang masih ada orang-orang yang kayak Debbie langsung dong sayang Debbie, dan itu orang-orang yang dari komunitas yang sama. Yang tadi Kak Kavin sama Kak Moran bilang. Iya. Kayak dari situ tuh Debbie ngerasa Tuhan masih sayang Debbie. Kayak Debbie ngecewain banyak orang, Debbie udah bikin salah berulang kali, tapi Tuhan tuh masih mau terima Debbie gitu deh. Dan Debbie rasa itu waktu Debbie pikir, waktu Debbie maksudnya memposisikan diri waktu di saat itu, yang Debbie lihat tuh, dan Debbie nangisnya tuh bukan karena kesalahannya atau yang respon orang. Debbie sering nangis lagi karena itu, tapi Debbie nangis karena betapa Tuhan tuh ada di situ. Kayak Debbie ngerasa ada Tuhan di situ yang Debbie, dan Tuhan pun kayak pakai orang-orang di komunitas yang datang jenguk Debbie waktu Debbie sering keluar kamar sama sekali. Bahkan Debbie pernah ngalamin stres sampai gangguan pencernaan, sing bisa gerak dari tempat tidur. Tapi orang-orang tuh kan dong yang di luar tuh sing tahu kalau Debbie tuh sudah berubah, Debbie tuh sing kayak gitu lah. Tapi yang itu lah yang orang lihat gitu. Dan kalau lihat sekarang sih itu titik balik Debbie Kakak, dan lihat Debbie yang sekarang sih, Debbie kayak amazed banget sama apa yang Tuhan bikin gitu loh Kakak. Dan Debbie mau bilang kan selama ini yang Debbie bilang tadi, Debbie dilahirkan tuh udah dari di gereja, sudah dari kecil tuh di gereja. Tapi Debbie tuh belum tahu kayak Tuhan tuh apa sih, Tuhan tuh siapa sih, Debbie belum tahu gitu. Tapi apa ya, waktu sengenaknya tuh waktu Debbie tuh bertumbuh dengan lingkungan yang anak hamba Tuhan tuh saya boleh kayak gini, anak hamba Tuhan saya boleh gini. Ada pressure lah gitu. Ada pressure, dan rulesnya banyak tuh kan. Kalau bikin kesalahan tuh saya tuh gini, asa kata anak hamba Tuhan, asa kata anak. Itu tuh bikin Debbie kayak Debbie harus jadi malaikat, kayak Debbie harus jadi bagaimana gitu, kayak Debbie saya boleh bikin kesalahan gitu. Itu pressure banget untuk Debbie, dan Debbie kayak feel sick banget, kayak aduh kayak muak lah ya. Muak, dan mungkin kalian relate ya anak-anak hamba Tuhan. Ya mungkin itu adalah, tapi Debbie bukan untuk mau bilang apa, tapi percuma ada di gereja tapi saya ngalamin Tuhan. Percuma banget, percuma. Kalau mau dibilang kayak orang bilang dari kecil di gereja itu pasti bukan jaminan. Iya, itu bukan jaminan, apalagi anak hamba Tuhan itu bukan jaminan sama sekali. Jadi Debbie juga agak apa ya, waktu kayak lihat orang tuh Debbie sering lihat dari sisi mana-mana, tapi kayak kenal, maksudnya harus benar-benar kenal Tuhan. Dan kalau mau bilang buktinya apa, ada yang buktinya Debbie bisa kasih kalau Debbie buktinya. Debbie sing mau orang-orang kan ada pandangan sendiri tentang hamba Tuhan, tentang anak hamba Tuhan harus bagaimana. Tapi sebenarnya itu bukan jaminan untuk siapapun, entah mama papanya mau kayak apa, keluarganya mau kayak apa, itu bukan suatu jaminan anaknya akan seperti mama papanya, akan baik keluarganya gitu akan baik. Tapi Debbie sendiri ngalamin kasih Tuhan, dan Debbie berubah itu bukan karena anak hamba Tuhan, tapi karena Tuhan. Debbie berubah bukan berarti Debbie seng bangga punya, Debbie bangga banget punya mama dan papa yang hamba Tuhan, tapi Debbie sendiri ngalamin Tuhan tuh sendiri. Debbie jumpai Tuhan tuh sendiri. Bahkan Debbie berubah tuh itu karena Tuhan yang menjumpai Debbie. Debbie ngerasa bukan Debbie yang jumpai, tapi Tuhan jumpai Debbie, dan Debbie bersyukurnya Debbie berespon dengan Tuhan gitu. Dan itu sih Kakak yang titik balik Debbie tuh di situ. Dan sekarang Debbie ngerasa Debbie lebih berhati-hati dalam mengambil pilihan. Bahkan dari waktu yang orang-orang ngejudge soal anak hamba Tuhan, Debbie tuh jadinya Debbie bersyukur juga karena Debbie jadinya sing judgmental untuk ke orang gitu. Debbie sing ngeliat orang dari kayak mama papanya kayak gimana atau apa. Jadi kayak waktu mau ke sekolah tuh sendiri Ose juga rasa itu. Jadi kayak gampang untuk kayak judge orang gitu loh. Apa yang kan Firman juga bilang, apa yang jangan menghakimi gitu loh. Jadi kayak Debbie belajar banget dari apa yang udah terjadi di hidup Debbie. Bersyukur kayak Debbie kenal Tuhan di usia Debbie muda itu. Speechless. Jadi memang ternyata yang paling penting itu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bukan aktivitas rohani. Bukan kayak ketong sering ke gereja, bukan karena ketong pelayanan terus tiba-tiba ketong itu otomatis langsung jadi hubungan tergantung status. Seharusnya menurut Debbie seharusnya waktu ketong melayani, waktu ketong ada di gereja itu tuh bukan karena
aktivitas dan rutinitas, tapi hubungan katong dengan Tuhan. Jadi bukan waktu saat pelayanan terus katong kayak hubungan itu, no. Tapi sebelum pelayanan atau kayak sebelum katong punya pelayanan terakhir, karena katong mau itu kayak rasa itu yang mau tenggat banget yang bisa gantiin apa yang Tuhan bikin dalam katong hidup, itu yang kayak bikin Debbie mau gitu. Thank you banget Debbie. Oke, terakhir, the last but not least. Jadi sebenarnya mau bilang beta hidup kacau juga, seng juga sih. Maksudnya beta bukan tipe anak bandel yang kayak bandel-bandel sekali tuh, seng. Cuman beta tuh krisis tentang bapak. Beta sih pernah tahu papa tuh yang bagaimana. Rasa kayak papa panggil di telinga pagi hari, atau papa bilang ulang tahun terus yang bukan, itu lebih ke mama ya. Mama itu suara mama ya, treble ya suaranya guys. Gitu. Jadi gitu, beta ada di komunitas, waktu itu, waktu sebelum beta jumpai Tuhan untuk tentang titik balik beta, lihat beta diri, gitu. Lalu sampai waktu itu tuh beta ada di komunitas tuh dari beta SMP, jadi waktu SMP masuk komunitas, dan ternyata itu tuh bekal sebenarnya. Kayak sebelum, dan beta percaya kalau misalnya sebelum Tuhan bawa beta untuk menjumpai sampai di titik balik ini, Tuhan tuh sebenarnya persiapin. Karena Tuhan tuh mempertemukan beta dengan orang-orang yang awalnya beta kayak rasa, oh iya dong cerita kisah ini, dong bicara tentang ini. Padahal saya taunya itu bekal untuk beta praktek. Kayak katong di sekolah belajar, katong sudah kasih tahu rumus atau apa, nanti ujian prakteknya baru kayak katong oke, rumusnya dipakai. Jadi beta ini kan saya tahu itu apa siapa, jadi ceritanya panjang, beta akan singkat aja. Jadi waktu beta naik dari SMP ke SMA, beta tuh sebenarnya mau masuk di satu sekolah yang menurut beta oke. Tapi ternyata waktu itu kendala mama saya ada uang, dan juga kendala karena beta bangun kesiangan. Waktu itu beta pas bangun, beta taman datang. Tadi kenapa saya datang tes? Saya nomor tes tuh di samping beta. Beta lembar ini jam berapa? Beta masuk bulan tes gitu. Tapi satu yang beta percayai kalau memang waktu Tuhan tuh kadang kayak seng sejalan yang katong waktu. Jadi kayak oke, sudah. Jadi ceritanya pas waktu masuk kelas 1 tuh masih aman. Waktu kelas 1 masih aman. Waktu kelas 1 masih aman. Naik ke kelas 2 baru kita menjumpai kalau misalnya kita bapak guru fisika tuh kita papa adik. Lalu beta punya kakak kelas gitu, beta papa punya anak yang paling bungsu gitu. Awalnya beta sih mau masuk sekolah itu, karena beta ini sekolah apa, beta sih mau ada di sekolah ini. Padahal Tuhan bawa beta di situ untuk jadi titik balik, beta tuh ketemu dan beta berubah untuk beta diri. Wow. Pokoknya kalau gimana tuh peristiwanya? Peristiwanya itu di sekolah. Jadi memang sebelum ketemu dengan hal yang kayak baru baku dapat tumbuh kampung ini nih, sebelumnya tuh ada kayak sudah dengarlah teriakan-teriakan, baganggu lah. Iya sih kan anak haram lah, anak gini-gini itu biasa di telinga dari gitu. Teman-teman, dari lingkungan. Bukan. Kita teman-teman tuh puji Tuhannya, dia teman-teman tuh tipe yang pro dengan beta pengalaman, tapi dari beta pun kakak, karena kan dia kakak kelas waktu itu. Beta papa punya anak yang paling bungsu, kakak tiri ya. Jadi kakak tiri suka kayak si kan gini maki lah, beta sih biasa dengar dari dia. Tapi kalau beta ya sudah kata sama, kalau baku pukul lah maksudnya begitu. Serius itu kan kayak kakak krisis itu kan tuh kakak gitu. Sampai di titik dimana waktu beta mau naik kelas 3, dia lulus. Tiba-tiba, tapi sebelum itu tuh waktu di rumah beta tuh tiba-tiba kuat, beta berdoa gini, Tuhan tolong kasih beta kejutan hari ini gitu. Cuman kalau kasih beta kejutan hari ini, dan sabar, sebelum sampai di situ, setiap kali orang tanya beta papa, beta akan jawaban tuh cuma 2. Si papa di mana? Mati. Baru antu sakit, antu mati kenapa sakit? Padahal bisa pernah tahu beta papa tuh masih hidup atau seng ada. Cuman karena rasa benci di sini, itu tuh kayak dia sih pastilah saya hidup atau sih. Intinya jangan bertanya apapun soal beta papa, beta sing suka, dan beta sih pernah bicara soal beta papa. Karena menurut beta itu sakit dan beta sing suka, beta benci. Dulu salah satu beta mimpi adalah beta mau bunuh tuh pakai beta tangan, serius. Beta mimpi adalah sebelum beta akan bunuh sih pakai beta tangan, tapi itu sakit memang. Itu luka yang itu kayaknya bukan luka yang itu lukanya parah gitu. Oke, singkat cerita, saat beta pulang sekolah, ternyata pas beta berpapasan, waktu masih jauh, beta sing kenal istrinya muka. Beta papa istri beta muka, beta sing kenal. Cuman karena dari jauh tuh kayak,
tahu kayak ada rasa di hati itu tiba-tiba kayak Ini. ini. Padahal kita sih tahu ini Belum lihat sebelumnya. Iya, belum lihat tapi kayak dari jauh langsung kita mundur. Lalu kita bilang ke Risa, ini kayaknya nih papa pun istri. Risa bilang ya kita juga rasa ya sedang maju. Jadi sampai situ bisa bayangkan ketemu waktu itu SMA kan ada rasa malu tuh, kayak tahu kayak malunya bagaimana dan itu beta dan beta teman-teman satu kelas. Tapi bersyukurnya di momen itu beta teman-teman kayak mengerti, dong ambil jalan kamu kak. Jadi saya ada itu cuma ada beta kakak kembaran, terus beta papa pun istri dan beta pun kakak tiri. Dan di situ bisa bayangkan kayak berpulang sekolah panas, lapar, dan tiba-tiba kayak di telinga sini sih bisa dengar Anto punya segala curhat isi hati. Jadi curhatnya tuh saya nggak ada tangisan, tapi kebencian yang didengar. Jadi semua kata-katanya tuh kayaknya lebih panas dari matahari yang 17 ini. Beneran itu sakit, serius sakit. Tapi di satu sisi kayak sesuatu. Jadi Krista itu kan beta kembaran ini, beta kembaran tuh dia karena itu baku bagi posisi lah. Jadi Krista bilang, saya maju ada api, beta berudah Beta bilang mantap. Jadi pas beta mundur, tapi di satu sisi kayak di telinga sini beta rasa benar-benar di telinga sini itu beta rasa kayak ada tombak lah, ada parang lah, ada panah lah, ada semua. Tapi di sisi lain kayak beta dengar Krista tuh berdoa. Krista berdoa, beta dengar benar-benar Krista berdoa. Dan di sini jatuhnya tuh adem. Wow. Lalu di sini sambil beta dengar, beta simak apa yang Anto bilang, beta dengar, kakak doa. Tapi di satu sisi tuh kayak Tuhan bicara ini kejutannya. Wah. Sambil bicara gitu, beta oke. Jadi Anto bicara cukup lama mengeluarkan Anto isi hati dan dong harus tahu salah satu kejutannya itu adalah habis Anto bakal lagi, Anto kasih keluar satu kertas. Jadi kertasnya itu beta pikir ini apa lagi Tuhan belum habis lagi kata beta siap sah. Lalu Anto bilang nih, Nona ini beta pun kartu keluarga. Jadi dong papa tuh nama ini istrinya beta nih nama ini, anak-anak ada ini, ya ini Sukawe, ini kakak pertama umur gini kerja di sini gini tanpa beta bertanya. Oh jadi Anto kasih kenal ya, kasih kenal dan Anto nadanya tuh paling lembut. Kasih tunjuk beta papa foto, kasih tunjuk beta kakak foto dan itu kejutannya. Ya beta mau bilang dari setelah titik balik itu adalah setelah itu beta sing malu untuk bicara soal beta papa. Waktu beta berdiri mengajar, beta akan bicara soal beta punya kenyataan ini. Padahal dulu beta sing berani. For beta sing suka orang bertanya kenapa selalu beta jawab si papa di mana Sumati. Karena itu titik menurut beta jadi tanya lagi orang Sumati yang tanya karena beta sing suka. Tapi sampai bahkan sampai hari ini beta bisa cerita dengan sangat cepat ini tanpa beta merasa beta sih. Cuma kayak beta sih ngerasa malu mau cerita detail pun saya ngerasa malu. Dan satu hal yang beta tahu adalah Tuhan tuh mempersiapkan katong tuh mempersiapkan beta sedemikian rupa waktu kayak Kairos waktu Tuhan datang respon katong tuh penting. Coba kalau hari itu beta mau respon salah, beta sih akan tahu beta kakak tuh ada berapa, beta sih akan tahu. Dan umur beta 25 tahun, beberapa tahun setelah kejadian itu beta pun komunitas. Waktu itu Kak Vino, dong bisa bawa beta papa for ketemu dengan beta. Itu pertama kali beta ketemu beta papa. Dan sampai sekarang salah satu hal yang menjadi kayak titik balik itu merubah beta hidup adalah beta sering tahu tapi Tuhan tuh bawa datang beberapa anak kisi itu yang backgroundnya sama, mirip. Entah papanya pikas tinggal, entah emang saya nggak ada apa-apa dan beta bisa berdiri jadi kayak dia beta ini contoh. Beta ini contoh, jadi saya usah takut akan ada saat dimana saya mungkin Tuhan tuh bikin izinkan segala sesuatu dan Tuhan tuh waktu itu terluka di katong, saya mungkin Tuhan balut itu ketika Tuhan akan datang kasih tahu ini beta Tuhan, beta kasih tunjukin. Gitu. Jadi gitu guys. Thank you. Kan punya background kehidupan tuh yang beda-beda teman-teman dan itu kira-kira kalau posisi katanya laki-laki gimana ya? Pica. Gimana ya? Masalahnya perempuan segini kok laki-laki. Iya. Tapi ada dua kata kunci sih yang beda nangkap ya dari tadi teman-teman ngobrol dan cerita tentang titik balik. Yang pertama tuh ada tentang komunitas. Dari tadi dong semua sebut itu. Ternyata
di dalam proses titik balik itu Tuhan juga pakai orang-orang di sekitar Ya. untuk bawa katong ke Tuhan, untuk bawa satu perubahan dalam katong hidup. Dan yang kedua itu tadi adalah tentang, tadi teman-teman sempat bilang tentang merasa mengalami dan lain sebagainya. Berarti ada satu perjumpaan yang terjadi gitu ya teman-teman. Dan itu terjadi bukan kayak di dunia fisik, tapi di dalam ketemu hati. Nah itu sebenarnya perlu ketemu soroti sama-sama. Nah sekarang kita mau tanya ini, dari tadi teman-teman cerita tentang kayak titik balik karena ada komunitas, lalu kayak ada perjumpaan pribadi. Nah sekarang kan ketemu ini sebenarnya podcast hari ini tentang edisi untuk Paskah guys. Nah pasti kita percaya dari teman-teman cerita bahwa mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan dan lain sebagainya. Tuhan yang mana nih? Pasti Tuhan Yesus dong. Nah, sekarang pertanyaannya gini, apa sih arti Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus itu cuma tokoh Alkitab yang katong baca dari sekolah minggu di Alkitab? Oh Tuhan Yesus tuh gini. Tapi untuk teman-teman pribadi, Tuhan Yesus tuh siapa? Tuhan Yesus tuh kayak apa? Kamu duluan. Siapa muka-muka? Kalau Debbie. Ladies first. Thank you. Debbie. Untuk Debbie pribadi, Tuhan Yesus tuh bukan cuma sekedar Tuhan yang memang kakak, cuman untuk Debbie pribadi, Tuhan tuh dia tuh bisa jadi apa aja, bisa jadi teman, bisa jadi bapak, bisa jadi banyak. Tuhan tuh pribadi yang bisa dibatasi oleh ruang dan waktu untuk Debbie. Karena waktu Debbie butuh sosok bapak, dia sebagai bapak dan terima Debbie apa adanya. Waktu Debbie butuh teman curhat, dia datang sebagai teman yang dengar Debbie untuk curhat gitu. Itu sih kan. Gila. Thank you Deb. Guys, Tuhan Yesus. Gantilah habis perempuan, laki-laki sudah. Amora. Aku sih jadi ladies first. Ladies boy first. Kalau for beta, Tuhan Yesus tuh beta punya penyelamat. Maksudnya for beta pribadi beta merasa sangat diselamatkan gitu. Maksudnya yang kayak tadi dia bilang juga beta rasa karena Tuhan bisa jadi apa sih yang kita butuhkan dalam beta hidup. Cuman for beta Tuhan tuh beta pun penyelamat gitu, karena beta sih tahu kalau tanpa Tuhan sih selamatkan beta, Tuhan sih punya waktu. Maksudnya waktu Tuhan ternyata for beta waktu itu beta sih tahu beta jadi apa sekarang, bisa tahu beta sekarang bagaimana begitu. Beta bisa bayangkan beta pasti hancur-hancuran lah. Makanya for beta pribadi Tuhan Yesus itu tetap punya penyelamat gitu. Orang yang pribadi yang selamatkan beta dari kehancuran lah. Gila. Thank you Mor. Oh beda ya? Kristi. Okay. Tuhan tuh pribadi yang dekat, kayak beta bisa rasa sekali gitu. Karena di cerita yang tadi beta cerita tuh kayak dalam titik kritis yang badai sekalipun tuh dia bisa kasih kejutan, kayak katu bisa menikmati Tuhan bahkan di momen kayak badai, di momen yang kayak kata sering sangka katu bisa lihat dia, dan dia tuh bertanggung jawab untuk semua yang dia bikin. Serius, dia sangat bertanggung jawab. Thank you Kak Kristi. Kalau beta kayak tadi Dewi bilang betul, saya waktu beta posisi apapun Tuhan bisa jadi apapun for beta gitu. Tapi kalau pribadi for beta tuh Tuhan tuh yang paling, Tuhan penjaga for beta. Tuhan tuh yang paling jaga beta kayak dari kecil dulu beta kira beta hidup tuh beruntung. Maksudnya kayak apapun kayak laki semua beruntung lah, keberuntungan, padahal semenjak beta ngalami titik balik itu tuh beta tahu ternyata beta dijaga. Beta tahu Tuhan tuh itu penjaga. Thank you banget guys. Ya Tuhan Yesus, kalau beta pribadi beta cerita sedikit. Nah, beta pernah mengalami satu peristiwa di tahun berapa itu, tahun 2019. Itu memang peristiwa rohani dalam doa ya. Tapi beta percaya bahwa katong semua harus mengalami hal serupa, hal semacam itu. Jadi di dalam doa itu beta melihat beta tuh kayak lagi jalan tapi naik gunung, terus memikul satu karung yang besar sekali. Nah terus ini terjadinya, Kak Kristi pasti ingat waktu itu katong ikut satu kegiatan lah di Surabaya gitu. Nah terus beta tuh kayak lihat beta punya diri itu
memikul karung itu besar sekali, naik gunung dan sudah kewalahan, sudah capek, sudah kuat lah gitu. Tapi sebenarnya itu adalah gambaran beta pun hidup selama ini dari beta kecil. Beta menanggung kayak satu beban yang berat sekali. Rasa malu, rasa apa segala macam. Mungkin mirip-mirip dengan Kak Kristi juga, kayak tentang krisis jati diri karena keluarga dan lain sebagainya. Tapi teman-teman tahu, waktu beta sementara pikul karung itu, tiba-tiba ada satu sosok dan beta percaya itu pribadi Tuhan Yesus. Tiba-tiba dia datang, makin lama makin dekat nih, sementara naik gunung nih. Terus tiba-tiba dia begini, mari beta ambil, kasih itu ke beta. Akhirnya Tuhan Yesus ambil karung yang besar itu dan dia yang pikul. Dan katong dua naik gunung itu guys. Dan you know what, teman-teman tahu, sampai di atas gunung itu suasananya tuh orange senja gitu. Sampai di atas langsung katong dua duduk. Terus kita di pinggir Tuhan gitu, kayak sadar, kayak capek. Terus Tuhan Yesus bilang ini, Ale lihat semua di depan tuh kayak ada banyak gunung. Beta akan mendaki gunung itu dengan Ale. Wih, itu beta nangis dalam doa itu ya teman-teman. Terus tiba-tiba setelah doa itu muncul firman Tuhan di Yesaya 53. Coba abang baca guys. Yesaya 53. Yesaya 53. Ini sebenarnya nubuatan tentang kematian Tuhan Yesus. 23 kan? Yesaya 53. Nah, Yesaya 53 dari ayat 2. Ini sebenarnya nubuatan tentang Tuhan Yesus. Dibilang gini, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan. Bayangkan, Tuhan Yesus dibilang tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Jadi, perawakan Tuhan Yesus tuh membuat kita yang suka untuk lihat. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Dia tidak diinginkan oleh manusia. Bayangkan, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, kayak tadi cerita yang ketemu cerita, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Wah, gila. Nah, ayat 4 nih. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Karung yang besar itu yang tadi beda. Itu ayat ini muncul pada saat selesai doa itu guys. Penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Wah, yang tadi kayak Moran bilang. Tuhan jadi penyelamat. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang berdatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terus ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Ya kayak katong tadi, katong jalan tuh suka-suka katong dan lain sebagainya. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jadi habis doa itu, beta pas dapat firman ini, beta bisa percaya ternyata waktu naik gunung itu sebenarnya itu kayak gambaran Tuhan sedang naik ke Bukit Golgota untuk naik ke kayu salib. Jadi kayak semua katong pun hidup, katong pun kerusakan, katong punya kebiadaban, katong punya jalan yang katong ambil sendiri-sendiri yang kayak tadi katong cerita. Tuhan Yesus yang tanggung itu di atas salib. Itu sih beta. Setelah itu menurut beta titik balik beta. Bayangkan sudah bertobat dari 2008, 2009, tapi 2019 baru panjang banget. Turning point yang cukup signifikan dalam beta hidup, di mana beta mengalami Tuhan secara pribadi yang spesifik. Kayak Tuhan bilang, semua saya pembeban selama ini yang saya pikul, saya pun rasa malu kamu punya beban apa segala macam, itu beta yang pikul. So the last question untuk teman-teman semua, apa closing statement untuk semua generasi di luar sana, teman-teman sekolah dan kampus, kira-kira dong mau bilang apa untuk titik balik, tema titik balik edisi Paskah?
Boys first. Boys first. Boys first. Kali ini boys first. Boys first. Closing statement lah gitu Kak. Oke. Pesan yang Kak mau bilang untuk semua teman-teman di luar sana. Closing statement kalau beta kutip ayat Alkitab ya. Oke. Karena ayat Alkitab yang selalu beta pegang. Itu semua katong tahu lah. Tuhan adalah gembalaku, itu Mazmur 23. Wow. Tuhan adalah gembalaku. Maksudnya dong bacalah semua itu satu pasal itu tuh beta alami kan semua. Itu kenapa bukan cuma kayak quote ayat Alkitab yang tren dan terkenal, tapi karena beta benar-benar mengalami bahwa Tuhan itu kita penggembala, Tuhan yang jaga kita. Thank you. Jadi ya untuk khususnya untuk anak-anak teman-teman yang mungkin hidupnya sekarang sama kayak beta dulu ya, kayak pergaulan bebas luar sana, minum, bisa perokok, bahkan mungkin narkoba dan lain-lain. Ya beta cuma mau bilang bahwa Tuhan Yesus sayang. Dong mau lari dong mau bikin apapun di luar sana, dong mesti tahu bahwa ada satu pribadi yang jaga dong. Kalau dong masih hidup sampai sekarang, dong mesti tahu kalau itu ada satu orang itu yang jaga dong. Dan pasti kayak tadi aku bilang, pasti dia akan selalu berusaha panggil kamu, katong. Untuk kembali ya? Iya, untuk kembali. Dan terakhir cuma bilang, please respon akan. Wah, mesti respon karena biar dipanggil gimana pun, tapi kalau saya respon. Thank you Kak. Oh ya. Ladies second. Kalau beta coba bilang kalau dong tuh spesial waktu Tuhan cipta dong, dan Tuhan tuh selalu punya cara untuk bawa dong kembali ke apa yang menjadi tujuan Tuhan ciptain dong, gitu. Terus Firman bilang jangan pernah keraskan hati. Sama kalau misalnya kalau itu waktu Tuhan, please respon dengan kasih hati benar-benar gitu, karena Tuhan tuh selalu mau katong ada di dalam apa yang jadi rancangan Tuhan. Dan kalau misalnya sampai hari ini yang kayak tadi Kevin bilang, katong masih hidup dan dong masih lihat ada banyak orang cerita tentang dong hidup bagaimana titik balik, berarti Tuhan tuh siapa tahu ini waktunya. Siapa tahu ini waktunya Tuhan lagi bicara ke dong masing-masing, dan siapa tahu ini waktunya dong untuk dong alamin titik balik dalam dong hidup. Amin. Thank you. Mar. Kita bilang sih sebagai anak muda, beda anak muda sama anak muda. Katong bisa jadi keren, katong bisa jadi apapun yang, maksudnya katong bisa jadi keren lah. Cuma yang kita bilang kalau katong sih ada hubungan dengan Tuhan, itu sia-sia gitu. Hubungan dengan Tuhan harus jadi nomor 1 dulu. Hubungan dengan Tuhan harus jadi yang paling utama, supaya karena katong sih tahu katong hidup nih, kadang di atas, kadang di bawah, katong bisa bikin salah. Dan hubungan dengan Tuhan itu yang bisa bikin katong respon Tuhan tuh lebih cepat gitu, respon Tuhan lebih baik gitu. Maksudnya karena ada hubungan dengan Tuhan, makanya katong bisa rasa kayak gila, kita sudah di sini, waktu itu titik terendah, katong bisa tahu gitu, katong harus kembali gitu, ada alarmnya. Makanya hubungan dengan Tuhan tuh harus yang paling jadi utama gitu. Katong bisa keren apapun, tapi hubungan dengan Tuhan harus tetap nomor 1. Thank you Mar. Debbie. Kalau Debbie, mungkin dari semua cerita tadi yang semuanya, bahkan mungkin sampai hari ini katong semua masih bikin kesalahan. Bahkan Debbie sendiri masih bikin kesalahan. Tapi yang Debbie mau bilang, waktu katong bangun hubungan dengan Tuhan, waktu katong kenal Tuhan, katong mengalami Dia, katong saya akan salah gunakan kehendak bebas yang Tuhan kasih. Karena dan dari itu katong bisa kesalahan yang tadinya kayak bisa lulus, katongnya bisa hindari kesalahan itu. Itu aja sih. Thank you. Satu hal terakhir dari beta, bahwa yang paling penting itu memang dari katong obrolan tadi, katong tuh perlu mengalami Tuhan secara pribadi. Perlu ada titik perjumpaan dengan Tuhan yang membuat katong itu berbalik arah. Awalnya katong tuh mengarah ke sana, misalnya sekarang katong berbalik arah. Itu yang paling penting memangnya. Jadi kayak katong sebagai anak-anak muda, semua teman-teman di rumah juga, katong perlu rasa haus dan lapar akan Tuhan. Betul. Firman Tuhan bilang bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi buat teman-teman yang di rumah, ayo punya rasa haus dan lapar akan Tuhan sebagai anak-anak muda.
supaya katong tetap ada di dalam jalan Tuhan dan di dalam kehendak Tuhan. Demikian teman-teman, semoga teman-teman diberkati dengan obrolan katong di hari ini. Katong akan nanti mungkin akan ada hal serupa, akan ada podcast, akan ada talk show kayak gini, tapi kedepannya katong berharap bahwa katong semua semakin bertumbuh di dalam Tuhan bersama-sama, terus punya pengalaman dengan Tuhan dan hidup yang diubahkan. Oke, sampai jumpa teman-teman di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.